Menteri Agama jenguk putra pengurus GP Ansor yang dianiaya anak pejabat pajak, korban masih pakai alat bantu. Menteri Agama jenguk putra pengurus GP Ansor yang dianiaya anak pejabat pajak, korban masih pakai alat bantu. Menteri Agama Yakut Holil Komas menjenguk putra pengurus GP Ansor David yang dianiaya anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Peristiwa ini diketahui melalui foto yang diunggah Yakut di akun Twitter pribadinya. Pada foto tersebut tampak David belum sadarkan diri dan ditemani oleh Yakut di sebelah ranjang. Selain itu, David juga tampak masih mengenakan beberapa alat bantu seperti alat bantu pernafasan. Momen Yakut menjenguk David juga diunggah oleh pengurus GP Ansor lainnya, Afif Fuad Saidi, di akun Twitter pribadinya. Pada unggahan tersebut, tampak Yakut menenangkan ayah dari David, Jonathan Latumahina, yang terduduk di selasar rumah sakit bersama anggota keluarga lainnya. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisham Indradi mengungkapkan bahwa penganiayaan terjadi di Komplek Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 18. AD Ari menjelaskan penganiayaan berawal ketika perempuan yang diduga pacar Mario Dandi Satrio AGH mengadu bahwa David melakukan hal tidak menyenangkan. Sebelum menjalin kasih dengan Mario, AGH merupakan mantan pacar David. Lalu, AGH disebut ingin bertemu dengan David dengan dalih mengembalikan kartu pelajar milik korban pada Senin malam. Sesampainya di depan rumah rekan David, AGH pun lalu menghubungi korban agar keluar. Lalu korban pun keluar dan menemui Mario dan AGH. Sebelum terjadi penganiayaan, korban dan tersangka sempat cekcok terkait tindakan tidak menyenangkan kepada AGH. Setelah itu, orang tua dari rekan David pun keluar dari rumah dan langsung menolong korban serta memanggil security komplek. Kemudian security komplek pun menghubungi Polsek Pesanggerahan. Pada saat itu, David pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Akibat perbuatannya ini, Mario dijerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tak hanya itu, tersangka juga dijerat dengan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.